Mulai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menuntut ilmu dan juga mengamalkan ilmu. Alhamdulillah sepantasnya kita syukuri bersama karena itu merupakan nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini sebelum saya menaikkan materi yang selanjutnya, terlebih dahulu saya ingin mereview tentang apa yang sudah kita pelajari pada hari Selasa kemarin. Coba sebutkan judul yang kita pelajari pada hari Selasa kemarin. Industri halal. Industri halal. Yang dimaksud dengan industri halal itu apa? Ialah sektor ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa yang memenuhi standar kehalalan syariat Islam. Ditaruh di bawah. Ditaruh di bawah. Jadi itu dimaksud dengan industri halal ya. Coba lembaga apa yang memberikan sertifikasi halal, apa lembaganya? LPPOM. PPO. Singkatan dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia. Ya, coba ruang lingkup apa saja yang termasuk pada industri halal? Yaitu pariwisata, makanan dan minuman halal, Pak. Makanan dan minuman halal. Terus yang kedua ditaruh di bawah, Fit. Ditaruh di bawah. Pariwisata. Ya, terus Pariwisata, kosmetik. kosmetik, setelah kosmetik apa lagi? Halal, Pak. Hah? Halal. Terus Dan keuangan halal. Industri. ya, keuangan Halal. Mari kita melanjutkan materi yang selanjutnya. Saya akan menaikkan materi yang judulnya adalah murabah. Murabah adalah akad jual beli, ya. Akad jual beli dalam keuangan Islam di mana penjual biasanya bank atau lembaga keuangan syariah membeli barang sesuai dengan permintaan pembeli, kemudian menjualnya kembali kepada pembeli dengan harga yang lebih tinggi dari harga beli. Jadi yang dimaksud dengan murabah pada situ yaitu akad jual beli. Tapi di situ karena ada yang namanya harga pokok dan juga harga jual. Ada yang namanya harga beli dan juga harga jual. Dan harga belinya itu harus transparan, ya, harus jelas. Harga jualnya juga harus jelas. Dan juga marginnya, apa itu margin? Keuntungan yang ditetapkan harus transparan di antara kedua belah pihak. Makanya kalau misalkan ada yang namanya jual beli yang seperti itu namanya murabah. Murabah itu akad jual beli berdasarkan pada prinsip syariah. Makanya di situ melarang yang namanya praktek yang berkaitan dengan unsur riba. Kalau jual beli halal enggak? Halal. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan yang namanya riba. Makanya di situ akadnya dalam murabah itu adalah jual beli. Contohnya coba siapa yang bisa memberikan contoh? Bisa enggak memberikan contoh? Salah satu contohnya misalkan David pengen beli mobil misalkan, tapi uangnya masih belum cukup, kemudian minta kerjasama dengan bank.
Nah, itu misalkan di situ bank-bank yang syariah. Kemudian bank tersebut langsung membelikan David itu mobil. Tapi harus jelas harga belinya berapa, kemudian banknya itu menjual kepada David dengan harga berapa, yaitu harga yang lebih tinggi dibanding harga jual. Itu namanya akad jual beli dalam murabah. Paham enggak? Hah? Enten. Kurang. Zainur itu kan mau beli mobil. Karena Zainur itu masih belum punya uang yang pas, maksudnya belum lengkap. Kemudian Zainur minta bantuan kepada bank. Bank langsung apa di situ membelikan Zainur mobil. Tapi bank yang mati. Bank jual. Iya. Beli langsung beli. Kemudian apa di situ? Menjualnya kepada Zainur dengan harga yang lebih mahal. Salah satu contohnya misalkan harga belinya 100 juta. Bank menjual kepada Zainur 120. Itu namanya akad dari murabah. Jual beli. Margin keuntungannya itu jelas. 20 juta. Misalkan contohnya seperti itu. Paham enggak? Ya. Prinsip dasar murabah adalah transaksi jual beli yang apa di situ? Yang transparan. Maksudnya di transparan apa di situ tadi? Terbuka. Terbuka dalam hal apa? Harganya belinya berapa, harga jualnya berapa, marginnya berapa. Jadi transparan. Di mana pembeli mengetahui harga pokok barang dan margin keuntungan yang ditambahkan. Ingat ya, pembeli itu harus tahu berapa harga pokoknya, berapa margin keuntungannya. Makanya supaya tidak ada yang namanya disembunyikan. Harus jelas harga belinya berapa. Prinsip ini bertujuan untuk menghindari riba, bunga, dan memastikan bahwa keuntungan diperoleh secara halal. Bagaimana perbedaan dari riba dengan keuntungan yang ada di murabah? Siapa yang bisa menjelaskan? Kalau murabah tadi sudah jelas akan jual beli. Jadi kalau riba itu bagaimana? Bunga, berbentuk bunga. Salah satu contohnya misalkan ada seseorang datang ke bank ingin beli mobil, kemudian bank itu membelikan mobil, tapi apa di situ? Kamu harus bayar bunga sekian. Jelas bunganya. Pinjam 100 juta, bunganya 20 juta. Jelas itu di sana. Bunganya 20 juta. Ada di sana ada bunganya memang. Di sana tertera bunganya. Bunga. Murabah itu jual beli. Jelas. Jual beli maksudnya itu jual beli akadnya. Beda akadnya. Ya. Lain dengan konvensional. Bagaimana konvensional? Sudah tertera di sana ada bunganya. Jadi kalau misalkan pinjam ke salah satu bank konvensional itu ada memang pinjam sekian bunganya sekian. Kayaknya di situ. Makanya di sini dalam murabah itu bahwa keuntungan diperoleh secara halal, bukan karena dari faktor-faktor unsur riba. Berikut adalah prinsip-prinsip utama murabahah. Yang pertama, jual beli yang sah. Murabahah adalah akad jual beli yang sah dalam Islam, di mana terjadi transaksi nyata antara penjual dan pembeli. Jadi akadnya itu sudah sah jual beli. Yang kedua, prinsip-prinsip utama murabahah, transparansi harga. Iya, transparan, harus terbuka. Di situ penjual wajib mengungkapkan harga pokok barang, harga belinya barang. Ya. Harga pokok itu harga beli barangnya dan juga biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengangkutan barang tersebut. Maka termasuk kepada harga pokoknya, harga belinya. Dan margin keuntungan yang ditambahkan kepada pembeli. Berapa marginnya harus jelas. Salah satu contohnya misalkan di sini harga pokoknya tadi berapa? 100 juta. Kemudian di situ penetapan marginnya keuntungannya berapa? 20 juta. Maka berapa harga jualnya? 120 juta. Sama dengan orang yang berdagang di toko-toko swalayan, betul nggak? Mereka beli dengan harga pokok, kemudian menetapkan margin keuntungan, kemudian dijual kembali. Kembali kepada pembeli. Makanya di situ prinsip utama murabahah itu transparansi harga, sehingga pembeli mengetahui dengan jelas harga yang dibayarkan.
Prinsip-prinsip utama murabahah yang ketiga ada penyerahan barang. Penjual berkewajiban menyerahkan barang kepada pembeli setelah akad jual beli terjadi. Nyata di situ ya ada yang namanya penyerahan barang. Bagaimana kalau pesanan? Ya, atau pesanan enggak? Membeli barang dengan cara memesan. Ya. Bukan maksudnya gitu ya. Misalkan ini biasanya sering terjadi di dealer ya, dealer sepeda motor. Biasanya kan ada yang inden, ada yang nunggu itu selama beberapa hari, ada yang 8 hari. Iya, pending order. Hah? Nah, itu ya. Itu maksudnya itulah ya. Itu maksudnya ya. Ya. Jadi itu nanti karena dengan cara memesan. Tapi itu harus bayar uang muka dulu. Bagaimana perusahaan bisa percaya kalau misalkan tidak ada uang mukanya? Coba, misalkan pemesan ke dealer, Pak, saya pesankan Scoopy 1 misalkan, ngasih sekian. Bisa nggak dipesankan tanpa uang muka? Tidak bisa. Makanya uang muka itu sebagai tanda aja. Jaminan. Tanda jadi. Jaminan apa kok jaminan? Bukan pegadaian ini ya. Nilai urusannya. Sebagai tanda jadi. Makanya tanda jadinya dengan adanya uang muka tersebut. Langsung dipesankan. Bagaimana kalau tidak ada uang muka? Gak bakalan mau ya. Ini salah satu contohnya ada orang pesan kepada kalian. Pesannya pesan mebel ya. Mebel kepada kalian. Pesan seharga 10 juta. Mau dikerjakan nggak? Ya, tanpa uang mukanya mau nggak? Tidak mau. Makanya dikasih uang muka sebagai tanda jadi. Ya gitu ya. Makanya di situ penyerahan barang itu di sini sangat penting. Penyerahan barang itu harus sesuai dengan kualitas yang dipesan. Kualitasnya. Kalau gambarnya merah, ya serahkan yang merah, jangan yang kuning. Ya, tidak boleh diserahkan karena itu apa? Merusak hubungan antara konsumen dengan penjual. Oleh sebab itu maka di situ dalam murabahah kita memperhatikan yang namanya keuntungan kedua belah pihak. Siapa itu? Penjual. Jangan merugikan orang lain. Itu adalah prinsip-prinsip dari syariah. Yang selanjutnya prinsip utama dalam murabahah pembayaran cicilan. Pembayaran harga barang dapat dilakukan secara cicilan sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli. Jadi gini Pak, dalam murabahah itu kalau misalkan masih belum ada uang untuk membayar penuh, maka dibayar dengan cicilan. Boleh enggak? Boleh. Kenapa? Itu memberikan kelonggaran kepada pembeli. Penjual memberikan kelonggaran kepada pembeli. Ya, makanya itu apa? Karena prinsip dalam murabahah. Kita memperhatikan yang namanya kelonggaran kepada pembeli. Kalaupun misalkan pembeli masih belum bisa melunasi penuh, makanya Pak ada yang namanya cicilan. Tapi cicilannya beda dengan cicilan yang bersifat beda. Ya tidak sama karena akarnya juga tidak sama. Ini hanya jual beli. Ini salah satu contohnya, misalkan ada kesepakatan di antara kedua belah pihak. Nanti uang yang 120 juta itu saya akan bayar cicil ya. Berapa per bulan? 1 juta. 1 juta misalkan per bulan. Ya udah, sesuai dengan kesepakatan. Makanya di situ kita memperhatikan prinsip yang namanya kemaslahatan, sama-sama diuntungkan. Pembayaran cicilan. Yang keempat, selanjutnya prinsip-prinsip utama murabahah keuntungan yang disepakati. Bagaimana di situ contohnya? Margin keuntungan yang ditambahkan penjual harus disepakati secara jelas antara penjual dan pembeli. Keuntungannya berapa tadi? 20 juta. Prinsip utama murabahah yang selanjutnya penyelesaian utang. Nasabah atau pembeli wajib menyelesaikan utangnya kepada bank atau penjual sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Jadi karena kalau misalkan punya utang, baik yang berbentuk murabahah itu,
maka harus diselesaikan. Ya. Utang apa saja harus diselesaikan. Usaha. Oh, uang diutang harus selesai. Usaha. Ini capek, ya selesaikan kerja. Ya, kerja untuk bayar. Ya. Kalau tidak bisa menjadi urusan yang enggak, maksudnya tidak bisa melunasi. Ya. Kalau misalkan ada jamnya utang ya, utang pegadaian ya. Utang dengan cara menggadaikan ya misalkan ya, itu ada yang disita. Bagaimana kalau misalkan tidak ada penyelesaian utang, bisa diambil kendaraannya. Uangnya enggak. Ya nanti sesuai dengan kesepakatan ya. Nanti sesuai dengan kesepakatan. Kalau misalkan itu ada perjanjian, nanti Pak kalau misalkan itu mau tidak mampu bayar, saya tarik ya Pak sepeda motornya. Iya. Kalau misalkan ada kesepakatan seperti itu. Tergantung dari perjanjian. Makanya insya Allah kemungkinan orang kan bisa bertemu dengan keadaan yang seperti itu. Iya kan? Ya mungkin anak-anak di masa sekarang mungkin tidak bertemu karena masih dalam sekolah. Bagaimana kalau sudah terjun dalam dunia kerja? Mungkin kan butuh. Mau beli sesuatu tapi masih belum pas uangnya, kerjasama dengan orang lain. Penyelesaian utang. Makanya utang itu harus diselesaikan. Yang selanjutnya apa di situ? Murabahah. Apa di situ? Prinsip-prinsip utama murabahah yang selanjutnya tidak ada riba. Kenapa? Karena akadnya jual beli. Selanjutnya pencegahan gharar dan maisir. Apa itu gharar? Murabahah menghindari unsur-unsur gharar, ketidakjelasan dan maisir berjudi dengan memastikan transaksi terjadi berdasarkan kesepakatan yang jelas. Jadi hindari kesepakatan yang tidak jelas. Salah satu contohnya bagaimana kalau misalkan nanti Pak macet, tidak mampu bayar, Pak tidak ada kesepakatan yang seperti itu. Nanti ada percekcok. Yang satu mau diambil karena tidak terima karena tidak ada kesepakatan. Yang satunya tidak diambil karena merasa dirugikan karena tidak membayar. Dan sebab itu di sini makanya di situ harus mencegah yang namanya gharar. Apa itu gharar? Sesuatu transaksi yang mengandung ketidakpastian. Maisir, apa itu maisir? Perjudian. Makanya di situ kalau kita belajar tentang murabahah, kita harus belajar tentang mencegah yang namanya gharar dan juga maisir. Prinsip utama murabahah yang selanjutnya membantu pembiayaan. Murabahah dapat digunakan untuk pembiayaan barang modal. Jadi karena dengan adanya murabahah di situ kita bisa membantu orang lain yang butuh terhadap modal. Baik dalam hal modal uang, baik dalam hal modal berbentuk kendaraan, baik dalam hal modal bentuk dari bangunan atau juga konsumsi. Coba barang-barang konsumsi apa saja? Makanan. Bukan hanya makanan terus? Ya, HP juga konsumsi enggak? Iya. Barang-barang yang kita gunakan. Atau modal kerja. Atau orang misalkan butuh terhadap modal kerja. Makanya dengan adanya murabahah di situ ada yang namanya gunakan modal. Ini salah satu contohnya. Ada orang seperti ojek ya, ojek kan enggak? Ojek. Di sini ada ojek. Ojek ada salah satu orang misalkan ingin bekerja sebagai ojek. Kemudian dia tidak punya sepeda motor. Kemudian dia bekerja sama dengan bank memberi menjual sepeda motor kepada dia. Makanya sepeda motor yang digunakan sebagai modal kerja. Paham enggak? Ini di situ sangat membantu sekali dalam pembiayaan. Dengan prinsip-prinsip ini murabahah menjadi salah satu akad yang banyak digunakan dalam perbankan syariah untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah. Ya, silakan tanya jawab dengan saya. Ya, silakan dulu disembunyikan dulu ya. Ya. Coba jelaskan kepada saya
Apa yang dimaksud dengan merubah itu di situ apa? Murabahah adalah jual beli dalam keuangan Islam di mana penjual biasanya bank atau lembaga keuangan syariah menjadi barang sesuai permintaan pembeli. Ya, pembeli. Terus Kemudian menjualnya kembali kepada pembeli dengan harga yang lebih tinggi dari harga beli awal termasuk. ya, itu ya. Sebutkan prinsip-prinsip utama merubah. 1, Satu, biasa. 2, Transparansi. 3, Penyerahan barang. 4, Pembayaran cicilan. 5, Keuntungan yang disepakati. 6, Penyelesaian utang. 7, Tidak ada riba. 8, Pencegahan dolar dan mesir. 9, Bantu pembiayaan. 10. Tidak ada kelas. Coba berikan contoh kepada saya jual beli yang sah seperti apa di dalam merubah. Apa contohnya? Misalkan gini. Contohnya seperti Ya, jual beli yang sah. Ya, terus ada transaksinya harusnya nyata, ya. Coba yang dimaksud dengan apa? Gharar dalam merubah itu apa maksudnya? Ya, ketidakjelasan dalam transaksi. Apa yang dimaksud dengan margin keuntungan di dalam merubah? margin ialah keuntungan. Ya, keuntungan yang diterima oleh siapa? Oleh bank. Penjual. Oleh penjual. Karena ini adalah akadnya jual beli. Nah, gitu ya. Jadi seperti itu ya. Apa perbedaan dari murabahah dengan konvensional? Ya, tidak ada riba. Kalau konvensional ada riba. Apa yang dimaksud dengan maisir di sini? Berjudi. Jadi seperti itu ya. Jadi kita belajar tentang apa di situ? Tentang murabah. Perlu saya tekankan lagi kepada kalian bahwasanya dalam kehidupan kita itu kita harus menjaga 2 hubungan. Yang pertama apa di situ? Hablum minallah dan juga hablum minannas. Hablum minallah di situ apa? Hubungan kita dengan Allah. Coba berikan 3 contoh. Ada sholat, ada juga zakat, dan juga ibadah-ibadah yang lain. Dalam hubungan itu kita harus mengedepankan yang namanya moral. Apa itu moral? Akhlak. Supaya kita baik hubungan dengan Allah harus mengedepankan akhlak. Supaya hubungan baik dengan manusia itu apa disebut juga dengan hablum minannas. Hubungan manusia itu apa? 5 saja. Contoh hablum minannas. Tolong menolong. 1, apa lagi? Toleransi. 2, terus apa lagi? Menghormati orang lain, termasuk yang lebih tua ataupun guru-guru dan juga orang tua. Terus yang 4 apa? Bisa menghargai. Saling menyayangi termasuk hablum minannas. Terus yang kelima yaitu dengan cara bersedekah dan juga sebagainya. Saya perhatikan bahwasanya kalau ingin hubungan kalian baik di antara sesama harus apa di situ? Mengedepankan yang namanya moral yang baik. Moral yang baik kepada guru dalam hal apa di situ? Bukan hanya apa di situ? Menundukkan kepala, bukan hanya seperti itu. Ya. Bukan hanya seperti itu. Makanya di situ karena kita harus menjaga segala hal, baik dengan cara lisan dan juga berbuat. Makanya saya katakan di situ yang namanya akhlak itu sangat luas, sangat kompleks. Bukan hanya dari segi tutur kata, tapi juga perbuatan juga kita harus jaga. Baik hubungan kita dengan guru-guru kita harus jaga dengan baik. Penting kan? Kenapa bisa demikian? Coba siapa yang paling dekat dengan Rasulullah nanti di akhirat? Kebenar Rasulullah. Saya ulang lagi, siapa yang paling dekat dengan Rasulullah itu nanti di akhirat?
yang punya akhlak yang baik. Demi Rasulullah, saya paling semak dengan Rasulullah nanti kedudukannya adalah orang yang punya akhlak yang baik. Kenapa? Ya kuncinya sudah. Jadi tidak ada habisnya orang yang punya akhlak. Mungkin saya masih bisa toleransi, baik dari segi hati yang tidak baik dengan saya. Misalkan ada bisikan-bisikan, saya bisa masih toleransi. Yang masih belum keluar dari mulutnya. Tapi kalau sudah keluar dari mulutnya, pasti saya tindak ya. Tindak maksudnya. Kalau masih ada di dalam hati, meskipun saya mendengar, ya saya masih bisa toleransi. Tapi kalau sudah keluar, dan itu termasuk kepada apa? Siswa-siswi mungkin yang saya didik. Bagaimana kalau saya tidak tindak? Ya bisa jadi mungkin karena apa? Iya, karena kasihan atau ketidakmampuan. Masih bisa toleransi. Tapi kalau misalkan saya tindak, berarti itu sudah kurang ajar sama saya. Jadi ada faktor-faktor yang saya tindak lanjuti kalau misalkan itu bersifat kurang ajar sama saya. Bukan hanya bersifat tutur kata, misalkan tutur katanya tidak terlalu pedes ke sini. Mungkin saya tidak akan. Ya, jadi setiap orang yang kita mulai apa? Mengedepankan yang namanya moral. Ya, karena inti dari hubungan itu adalah moral. Inti dari setiap hubungan baik hablum minallah dan juga hablum minannas itu ialah moral atau akhlak. Ya, terima kasih ya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Semoga kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang sehat jasmani dan juga rohani kita. Hati kita juga amin ya rabbal alamin. Semoga dilancarkan urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diselamatkan oleh Allah dari mara bahaya yang bisa membahayakan diri kita. Amin ya rabbal alamin. Kita jangan lupa mendoakan kedua orang tua kita, mendoakan guru-guru kita, mendoakan kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Dan kita jangan lupa juga kita menjaga keistiqomahan kita dengan ngirim Fatihah kepada Rasulullah SAW. Siapa di sini yang istiqomah ngirim Fatihah satu kali saja? Alhamdulillah. Tidak apa-apa, angkat tangan kamu. Untuk kebaikan angkat. Jangan pernah malu untuk kebaikan. Beneran. Apalagi dalam urusan dakwah tentang ilmu. Jangan pernah malu. Sebab Anda kalau malu, maka orang-orang saya tak bener apa langsung menyebarkan sesuatu yang tidak baik. Bahkan ada karena ya. Jadi seperti itu ya. Jadi dalam urusan yang baik kita harus kedepankan urusan baik. Ya kita harus kedepankan. Nah, ya ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana betul ya kana nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Anta alaihim silakan baca doa istirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi wafiqni bitaqwaka ya Allah. Ya Rabbi irhamni bi husnil khatimati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.